kedua, membaca Al-Quran wajib menggunakan bacaan tajwid yang benar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitab. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina, yaitu orang-orang yang atainahumul kitab. Allah berikan kepadanya kitab, Allah berikan kepadanya Al-Quran, yaitu kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Al-Quran. Yatslunahu, mereka membacanya haqqa tilawatih, dengan ya bacaan yang sebenar-benarnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari tajwid dan tahsin hukumnya sunnah, membaca Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin hukumnya wajib. Kenapa? Kemarin sudah kita singgung perbedaan alhamdu dengan alhamdu. Alhamdu pakai hak kecil, artinya segala puji bagi Allah. Sedangkan arti alhamdu adalah kematian, al-maut. Ya, maka ketika seorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, bukan segala puji bagi Allah, naudzubillah, akan tapi artinya kematian bagi. Setiap hari dia menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berniat, dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sholat 5 waktu menghadap Allah, pada hakikatnya dia tidak memuji Allah, namun menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian untuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ternyata bacaan surat Al-Fatihah kita tidak benar? Dan apa nanti yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah bertanya, kenapa engkau harusnya memujiku tapi kemudian engkau menghinaku? Kau ucapkan alhamdulillah, na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika itu saya tidak tahu, ya Allah. Kenapa kamu tidak tahu? Saya tidak belajar, ya Allah. Apa yang akan kita katakan ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mempelajari Quran itu penting sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bukan sesuatu yang remeh, Bapak Ibu, akan tetapi menyangkut keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat kita. Dan berapa banyak hari ini orang yang mengucapkan alhamdulillah itu belum benar bacaannya, dan bagaimana nanti kalau tidak tahu namun dia belum belajar, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mempelajari Quran adalah mempelajari tajwid dan tahsinnya dengan benar. Kita membaca surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tapi karena kita tidak tahu tajwid dan tahsinnya, la 2 harokat kita baca 1 harokat. La a'budu ma ta'budun. Sungguh wahai orang kafir, aku akan menyembah apa yang akan kau sembah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma apa? Ya, salah 1 harokat. Harusnya dibaca 2 harokat. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wahai orang-orang kafir. Ini menunjukkan tauhid kita kepada Allah. Kita hanya menyembah Allah dan kita tidak menyembah sesembahan orang kafir. Namun kemudian apa? Kita mengucapkan la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku betul-betul akan menyembah apa yang kamu sembah. Musyrik, Pak, dia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beragama ini bukan main-main, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita sinau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti ditanya, kenapa engkau membaca alhamdulillah? Ya Allah, sebenarnya saya tahu itu pakai hak yang kecil itu. Cuman lidah ini sulit mengucapkan, ya Allah. Untuk mengucapkan makhrajnya sulit, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, Pak. Berlaku hukum itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sepanjang hidup kita Allah berikan kesempatan, ya, kemudian kita tidak belajar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ingin masuk surga di antara Bapak Ibu, angkat tangannya. Semuanya ingin masuk surga, dan perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada orang bodoh agama yang masuk surga, itu tidak ada. Itu ya Pak ya, ini perlu kemudian kita jelaskan lagi. Tidak ada orang yang bodoh masuk surga, nggak ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Ketahuilah, ya, maka di sini fa'lam itu ketahuilah, ilmuilah. La ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Untuk mendapatkan kesuksesan dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sinau, kita belajar S1, S2, S3. Dengan bangganya kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah populer, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kepentingan dunia. Yang dimana dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semenjak kita dalam janin kita, rizki sudah diatur oleh Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian telah ditentukan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari berbentuk nutfah, berbentuk sperma, nutfah itu. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari berbentuk segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari berbentuk segumpal daging, Pak. Summa yunfahu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. 40 pertama nutfah, 40 kedua darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Ketika 40 hari yang ketiga ditiup di dalamnya ruh, maka janin yang ada dalam perut ibu-ibu itu ketika umurnya 40 hari yang ketiga sudah ada ruhnya, Pak. 40 dikali 3 ketemunya berapa, Pak Disman? 120 hari itu berapa bulan? 120 dibagi 30 ketemunya 4 bulan. Maka bayi kalau 4 bulan itu sudah ada nyawanya, sudah ada rohnya. Dibuktikan oleh dunia modern hari ini. Dulu sebelum ada komputer, sebelum dunia kedokteran ada, Nabi sudah menjelaskan itu, Quran sudah menjelaskan itu, Bapak Ibu. Maka banyak penemuan-penemuan barat itu yang mengatakan kemudian oh ini penelitian ya luar biasa kan gitu ya. Salah satunya itu dalam surat Yunus itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunajjika bi badani kalitakuna liman khalfaka ayah itu. Ya. Dan pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 92, ya, aku selamatkan kamu Fir'aun. Ya, badanmu aku selamatkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kemudian kami abadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang ya setelah kamu. Ya, maka kemudian ada mumi Fir'aun itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditemukan mumi ini diteliti oleh pakar-pakar barat itu kemudian yang mengatakan oh ini adalah jasad yang hidup kemudian di zaman Fir'aun. Ini jasadnya Fir'aun, bangga mereka tuh. Kalau penelitiannya itu ini betul-betul jasadnya Fir'aun. Ketika presentasi di hadapan orang-orang Islam di situ, kamu ketinggalan zaman. Kenapa? Jasad Fir'aun abadi itu sudah ada dalam Quran Islam, Pak. Dia, Pak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya luar biasanya, maka bangga. Kebenaran-kebenaran Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dibuktikan secara sains yang ada hari ini. Maka ketika kita berada di dalam janin, ya di dalam perut ibu kita, maka sudah ditetapkan bagi kita ya umur kita dan rizki kita, Pak.
kita ini akan kaya atau seperti apa, itu semuanya sudah dicatat, ya, sudah ditentukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih fokus untuk mengejar sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Sungguh-sungguh kita siapkan anak kita agar sukses di masa depan. Anak yang sukses karir-karirnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan ternyata masa depan itu adalah hari tua yang akhirnya pensiun, ditutup dengan asam urat, kolesterol, darah tinggi, Bapak Ibu. Itu masa depan, Bapak Ibu. Bapak Ibu inilah orang yang sudah akan mendapatkan masa depan, Bapak Ibu. Kalau saya masih masa depannya masih jauh, Pak. Kan, ya. Bapak inilah, ya, orang-orang yang berada di dalam masa depan. Ya, Pak Desman ini orang yang sudah mendapatkan masa depannya seperti ini. Asam lambung dan ini, Pak. Asam lambung, asam urat itu, Pak. Kita mempersiapkan anak-anak kita untuk memiliki masa depan yang cerah. Ternyata masa depan itulah asam lambung, asam urat, dan asam-asam yang lainnya, Pak. Dan ditutup dengan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka beberapa hari yang lalu saya lihat YouTube, ya, ketika istrinya Ridwan Kamil itu diwawancarai, Pak. Itu, ya. Betul, Pak. Ngerti Ridwan Kamil napa, Pak? Ngertos napa boten? Ada kan salah satu anaknya yang sekolah di Prancis atau di mana itu, meninggal dunia. Ya, disekolahkan di Prancis sana, Pak, meninggal dunia. Ya, tenggelam di sungai itu, ya. Dengan prestasinya yang sangat luar biasa, ketika itu istri Ridwan Kamil ini membuka itu. Jadi ijazah anaknya, ya, kemudian apa, prestasi-prestasi juara-juaranya yang ada itu kemudian apa, dibuka sama beliau, dan beliau mengatakan apa? Ya, ternyata kemudian apa, seluruh ijazah-ijazah yang ada ini prestasi-prestasi yang kemudian apa, ya, sama orang tuanya ditujukan untuk itu, ketika mati ditinggal semua, Pak. Nggak ada yang dibawa, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lambat laun, mau tidak mau, kita ini akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhijrahlah sendiri daripada dihijrahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, Pak, yang menghijrahkan seorang hamba itu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hamba tersebut. Anaknya meninggal dunia, baru kemudian apa? Hijrah. Dengan Allah menghilangkan sesuatu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat hari ini di Aceh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, rumah semuanya hilang, Pak. Ya. Dan saya mikir ketika itu, pasti ijazah, dokumen-dokumen juga hilang semua itu, Pak. Ya, yang S1, S2, S3 itu hilang semua itu. Ya, harta, duit, ya, semuanya hilang, Pak, tenggelam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ini ingin mengambil sesuatu sangat cepat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan mungkin kadang-kadang orang itu mau hijrah dulu, Pak, kalau sudah Allah ambil sesuatunya. Ketika Allah ambil hartanya, baru dia mau hijrah. Ketika Allah ambil pekerjaannya, baru dia mau hijrah. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini kan, pekerjaannya sudah diambil sama Allah, baru ngaji kan, gitu. Datang ke sini kan, hijrah itu. Kenapa sudah nggak punya gawean, gitu ya? Ya, daripada nganggur, Pak Ustadz, baru hijrah ngaji gitu. Ya, mau belajar kok udah nuraniyah lam, ba, jim kan gitu. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alhamdulillah kita masih hijrah. Naudzubillah min dzalik. Kalau hijrahnya baru wafat, baru hijrah, Pak. Seperti Firaun itu mau hijrah nggak, Pak? Hijrah dia. Ya, tapi hijrahnya ketika kemudian sudah tenggelam, nyawanya kemudian berada di tenggorokan, baru kemudian, Pak, ya, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Hijrah udah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Bapak Ibu ini masih hijrah, belum mati masih mau hijrah. Tapi alhamdulillah lumayan. Ya. Dan ini perjalanan hidup yang kita syukuri, Pak. Ya.
Kalau hijrahnya dari dulu-dulu, ya, Pak Desman ini mungkin sanatnya sudah 10 gitu kan. Ya. Bu Penny ini sanatnya sudah 7, qiraah sab'ah itu kan. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab, yatslunahu, mereka membacanya haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya, Pak. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan Quran itu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur, ingkar dengan Quran, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Itu Al-Baqarah ayat 121. Maka rugilah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang Allah berikan kesempatan hidup, mereka tidak membaca Quran dengan sebagaimana mestinya. Maka sangat merugi orang yang Allah berikan kepadanya kesempatan hidup, mereka tidak beriman dengan Quran. Oh, yakin Quran itu adalah kalamullah, Quran itu kitab suci, namun kita tidak pernah membukanya sampai akhir hayat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maksud dari membacanya dengan bacaan yang sebenarnya adalah membaca sesuai dengan tajwid dan tahsinnya, Bapak Ibu. Sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya.